Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami takzimkan Roma Kiai Haji Ahmad Muhammad Muharrar Ali beserta Ibu Nyai Hajah Umi Hani Sri Maryani selaku sesepuh Pondok Pesantren Khazinatul Ulum Blora. Yang kami takzimkan Roma Kiai Haji Ahmad Muhammad Turisan Soli LCMA beserta Ibu Nyai Hajah Nur Helwalayina MPD selaku pengasuh Pondok Pesantren Khazinatul Ulum An-Nawab, Ustadz-Ustadzah beserta jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Khazinatul Ulum An-Nawab yang saya hormati, kakak-kakak, mbak-mbak jamaah sholat tarawih, dan juga pemirsa An-Nawab TV di rumah. Alhamdulillah hari ini kita telah kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu bulan Ramadan di tahun ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah di tahun ini, serta kita berdoa agar senantiasa disucikan dan diterima amalan ibadah kita di sisinya. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Hadirin hadiroh jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, memasuki hari kelima bulan Ramadan ini tak terasa telah menghadirkan suasana tertentu dalam diri kita, kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan. Namun tahukah dari sekian amalan yang kita lakukan, adakah amalan kita atau puasa kita telah diterima oleh Allah atau bahkan dijamin sempurna puasa kita? Karena sejatinya berpuasa bukan hanya secara lahiriah namun juga batiniah. Nah, ada dua hal atau dua jenis yang dapat memengaruhi pahala puasa kita. Yang pertama adalah yang seketika itu langsung gugur puasanya. Seperti kalau misalnya sengaja makan, sengaja minum, berhubungan badan suami istri di siang hari, maka seketika itu puasanya langsung batal dan wajib hukumnya untuk mengqadha puasa tersebut. Namun yang kedua adalah ketika hal-hal yang kalau misalnya kita melakukan itu puasanya nggak batal, tetap sah dan tidak wajib untuk mengqadha puasanya, namun dapat merusak atau bahkan membatalkan pahala puasa yang seharusnya kita dapat. Nah, seperti itu. Kemudian jadi dalam artian jangan sampai kita berpuasa dari fajar sampai maghrib tapi kita nggak dapat apa-apa selain rasa lapar dan haus tersebut. Rugi banget kan? Seperti kayak orang yang kerja dari pagi sampai sore tapi dia nggak dapat apa-apa, dia nggak digaji. Nah, kalau dalam hal ini ruginya di dunia saja. Kalau orang yang berpuasa tadi ruginya double. Rugi karena dia udah ngerasa lapar, haus, lemah, letih, lesu gitu. Tapi dia juga rugi karena tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Padahal Rasulullah sudah memberitahukan kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak dapat apa-apa selain rasa lapar dan hausnya. Padahal bulan Ramadan ini merupakan suatu momentum bagi kita untuk senantiasa meningkatkan amalan ibadah kita, menjaga diri kita dari kemaksiatan, menjaga lisan, menjaga perilaku, serta mengendalikan hawa nafsu. Kemudian Rasulullah bersabda dalam hadisnya, khamsun yuftirna as-shaim al-kadhib wal ghibah wan namimah wal yaminul kadhibah wan nadharu bisyahwah. Jadi ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadhib, berbohong, berdusta. Al-akhbaru bi ghairil waqi, menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan faktanya. Nah, dalam hal ini berbohong jika dia tuh hanya mencari keuntungan semata atau dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Padahal berbohong itu sendiri dapat dosa, apalagi kalau misalnya dia udah berpuasa tapi juga berbohong. Selain dapat dosa, dia juga dapat merusak pahala yang seharusnya ia dapat. Nah, kemudian yang kedua adalah al-ghibah,
menyebut, membicarakan orang lain yang kalau misalnya orang lain tersebut dengar, maka ia tidak suka, dia tidak nyaman. Entah yang dibicarakan itu adalah aibnya, atau keburukannya, atau bahkan yang dibicarakan adalah benar, tapi kalau orang tersebut dia mendengar ia nggak ridho, maka tetap dinamakan dengan ghibah. Itu yang dinamakan dengan ghibah. Karena ukuran dari ghibah itu sendiri adalah dzikruka akhoka bima yakrahu. Membicarakan orang lain, membicarakan saudaramu apabila ia mendengarnya ia nggak rela. Bahkan kalau misalnya dibicarakan itu nggak benar, nah justru itu dapat dinamakan dengan fitnah yang bahkan lebih buruk dari ghibah itu sendiri. Kecuali kalau yang dibicarakan itu tentang kelucuannya atau tentang sesuatu yang apabila ia mendengar ia nggak sakit hati, maka tidak apa-apa atau boleh saja. Oleh karena itu kembali kita harus meluruskan niat kita menjaga lisan kita, jangan sampai kita berpuasa tapi kita senang ghibah atau menggunjing orang lain. Kemudian yang ketiga adalah namimah atau mengadu domba, menyebarkan perkataan orang lain dengan maksud untuk menimbulkan fitnah atau membuat kerusuhan di antara pihak-pihak yang sebelumnya rukun atau tidak ada masalah. Nah, biasanya namimah ini merupakan tindak lanjut dari gunjingan atau gibahan itu tadi. Kalau zaman sekarang tuh kayak para buzzer, kemudian orang yang suka provokator, mengkompor-ngompori sehingga orang lain saling bertikai, berselisih paham padahal ia sedang berpuasa, maka dapat membatalkan pahala puasanya. Kemudian yang keempat adalah al-yaminul kadzibah, bersumpah palsu. Yakni ketika ada orang yang berpuasa tapi ia suka bersumpah palsu atau bersumpah dengan kebohongan, tidak menepati apa yang ia utarakan. Nah, seperti salah satu tagline kita itu kan harus talk less do more, nggak perlu banyak ngomong tapi tunjukkan saja aksinya. Kemudian yang terakhir adalah an-nadzaru bisyahwah, melihat sesuatu yang haram, entah itu disengaja ataupun tidak sengaja, ataupun melihat sesuatu yang halal namun melihatnya dengan syahwat. Nah, itulah perkara-perkara yang dapat membatalkan pahala puasa yang seharusnya bisa kita dapat. Padahal Rasulullah SAW telah memberikan peringatan bagi kita bahwa asyamu junnatun, puasa itu sebagai perisai dari hal-hal yang tidak baik. Contohnya kalau misalnya kita mau melihat sesuatu dengan syahwat, maka pandangan kita teralihkan. Kemudian kalau misalnya kita ada orang yang ghibah dan kita mendengar, maka kita refleks untuk menghindar. Nah, ini yang dimaksud dengan puasa itu sebagai perisai, tidak terlihat namun dapat memberikan sinyal atau tameng hati kita dari suatu hal yang dapat merusak kesempurnaan puasa kita. Karena berpuasa itu sendiri adalah agar kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Oleh karena itu, kembali kita pahami lagi bahwa berpuasa bukan hanya menjaga diri kita dari perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti makan, minum dan yang lainnya, tapi juga menahan diri kita dari perkara-perkara yang dapat merusak kesempurnaan puasa kita seperti tadi berbohong, ghibah dan yang lainnya. Walaupun maksiat semacam itu diharamkan kapanpun, namun akan lebih baik lagi kalau misalnya kita lebih concern atau lebih antisipasi ketika berpuasa agar tidak merusak pahala yang seharusnya kita dapat. Kemudian oleh karena itu di bulan Ramadan yang penuh maghfirah dan rahmah ini, semoga kita senantiasa dapat menjalankan ibadah puasa serta amalan-amalan yang lainnya baik fardu maupun sunnah dengan lebih baik, serta kita memohon agar kita bisa lebih mawas diri dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa kita, serta kita memohon agar amalan-amalan baik di bulan Ramadan ini bisa kita konsisten atau kita lanjutkan di hari-hari kemudian. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat diambil manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan tutur kata yang tidak berkenan.
Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga penyampaian materi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dilanjutkan acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.